Manusia ingin berdamai. Manusia itu sebenarnya cenderung perdamaian. Kehidupan ini ingin penuh dengan damai. Sapa ndek kene sing pengen berkelahi? Semuanya pengen damai ta ya. Dan hampir semua manusia yang hidup itu ingin damai. Namun masalahnya sering cara-cara yang ditempuh untuk mewujudkan damai itu ironi. Ironi itu berlawanan dengan keinginan untuk damai, tapi ironi, tapi aneh. Yakni dengan cara pembantaian, mengalahkan, dengan cara keserakahan, dengan cara mengolok, dengan cara pada saat seseorang itu kehidupannya ingin damai, tapi cara yang ditempuh supaya kelompok lain itu tunduk dengan kekuasaannya, tunduk dengan keinginannya, sehingga perang terjadi dengan alasan, dengan dasar diperangi itu dengan alasan supaya tunduk, supaya terjadi kedamaian. Ingat Netanyahu, Perdana Menteri Israel, saat pidato di PBB, dia mendemonstrasikan narasi itu kalimat, sebuah strategi untuk menutup yang sebenarnya, begitu ya. Sehingga pada saat dia mengatakan bahwa dia ingin damai, tapi faktanya memerangi. Tapi jika ditanya juga ingin damai. Sehingga banyak orang yang ingin perdamaian, akan tapi cara-cara yang ditempuh itu adalah berlawanan. Seperti santri kalau ditanya, "Weh pengen lulus?" Iya. Tapi setiap hari tidak mau belajar, bukunya sampai rampung itu halus, gak enek coretane belas, dengan dasar pijakan kebersihan bagian dari iman. Jadi resik, gak enek tulisannya belas. Sama manusia dia ingin selamat, namun cara untuk menjalankan kehidupan juga terjadi bertentangan dengan keinginannya untuk mewujudkan keselamatan. Kita sebagai umat Islam itu ada kalimat inna din indallah al-Islam. Teman-teman, sungguh dengan sebenar-benarnya bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah itu Islam. Kalau kita mengurai tentang makna Islam, cakupannya seharusnya luas. Karena di depan din itu ada alif lam, ada tasdid. Di depan Islam itu ada alif lam. Sehingga dengan ada kalimat al-din dan ada kalimat al-Islam. Bukan sekedar inna din indallah Islam. Akan tetapi ada isim ta'rif, ada sebuah sistem yang harus dibawa saat kita mengungkap kalimat inna din indallah al-Islam. Itu ada sistem yang diemban menjadi sebuah bagian kehidupan yang tidak bisa ditinggalkan sebagai perwujudan Islam pada titik perilaku, pada karakter perilaku, pemikiran, dan produktif itu dengan cara-cara Islam. Jadi pejabat yang Islam, ojo Islam kopiai, ojo Islam sorobane, ojo Islam terompai, ojo Islam bajune. Akan tetapi bahkan kulite, tapi Islam dalam pengertian perilaku kehidupan sosial. Ada tatanan syariat karena kita memang hidup berkelompok sebagai komunitas sosial, community. Ini adalah bagian dari sebuah perilaku Islam. Bohong saat kita melakukan ibadah ubudiyah, tekun kita jalani, akan tetapi kita merampok kedamaian orang lain, merampas hak-hak orang lain, tidak support, bahkan dalam pengertian mendukung, mendorong orang lain untuk berkembang dirinya. Dan orang, kalau kita ingin mengembangkan potensi diri, ya logikanya kita mengembangkan lingkungan, maka kita juga akan lebih mudah untuk mengembangkan potensi diri kita. Perilaku dengan cara-cara selamat.
cara-cara damai. Islam di dalamnya mengandung unsur damai. Islam di dalamnya mengandung unsur tentrem. Islam di dalamnya mengandung unsur bahagia. Islam di dalamnya mengandung unsur dan instrumen terwujudnya kemajuan, bertumbuh, berkembang. Jadi bohong orang yang sholatnya sregep, posone nganti nggak hanya subuh sampai maghrib, tapi subuh sampai isya apa sampai subuh neh. Mungkin sholatnya juga nggak hanya 5 waktu, ning setiap waktu, setiap saat sholat duha ya dikak duhur, sholat duha ya dikak nganti enek sing sholat subuh dikak duha, kadang sholat subuh dikak duhur. Ora trimo 5 wektu. Piye wong subuhe jam 5, tibake subuhe jam 09. Dadi gak trimo 5 wektu, 6 wektu, 7 wektu. Akan tetapi kehidupan sehari-harinya itu tidak mendamaikan lingkungan, tidak memajukan, tidak memiliki dampak pada lingkungan. Ibadahnya itu sebagai indikator sia-sia. Indikatornya sia-sia. Jadi banyak yang orang ironi. Ironi itu bertentangan dengan keinginan. Ingin damai, ingin selamat, tapi caranya tidak dengan cara yang damai dan selamat. Tidak dengan cara-cara yang benar, yang menunjukkan sebuah proses perdamaian itu diwujudkan. Masih ingin menguasai, memaksakan kehendak, itu fakta di kehidupan sehari-hari. Seperti kalau orang itu bisa mengalahkan orang lain, dikira itu adalah mendamaikan. Padahal saat kita mengalahkan orang lain itu menjadi terdolimi, maka proses perdamaian itu hilang.